guru dalam bahasa Sanskerta tidak setara dengan kata ustadz dalam bahasa Arab. Tidak juga setara dengan makna kata guru dalam penggunaan bahasa Indonesia kita sehari-hari. Hai, Assalamualaikum. Di kanal Saling Mengenal ini, kami membahas serba-serbi tasawuf dalam renungan, kisah, dan puisi, menggunakan ragam sumber utama yang kami sederhanakan bahasanya agar mudah dicerna. Kali ini, kami akan membahas tentang makna guru dalam kehidupan kita. Pernah terpikir tidak? Banyak sekali kata yang diserap dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya kata bahasa, sastra, cerita, agama, jiwa, karma, samudra, lalu guru, yang saat ini akan kita bahas secara mendalam. Walaupun kata guru biasa kita gunakan, maknanya mungkin sudah terkurangi dan tidak seperti bagaimana awal mulanya ia dimengerti oleh para penutur aslinya. Tentunya penutur asli, terutama di awal generasi, lebih mengerti ketimbang penutur di masa kini. Kali ini kami akan mengulas perbandingan makna guru dalam tradisi Hindu dan Islam. Dalam agama Hindu, sebagaimana dalam agama Islam, ada ajaran batin yang mengulas tentang menemukan jati diri. Jika dalam tradisi Islam yang biasanya disebut adalah kutipan hadis, "Man 'arafa nafsah, faqad 'arafa rabbah." Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Maka dalam tradisi Hindu ada penyebutan istilah Atma, yang artinya adalah jati diri ilahi atau sang diri. Mirip dengan bagaimana dalam tradisi Islam seseorang bisa mengenal jati dirinya melalui ilmu dan bimbingan dari seorang mursyid, dalam tradisi Hindu seseorang menemukan jati diri ilahinya melalui ilmu dan bimbingan guru. Dengan kata lain, kata guru dalam bahasa Sanskerta sebenarnya setara dengan kata mursyid dalam bahasa Arab. Lalu, apa sebenarnya makna guru dalam bahasa Sanskerta? Guru artinya adalah orang yang bisa menghilangkan kegelapan kebodohan akan jati diri. Jadi, arti guru dalam bahasa Sanskerta sebenarnya lebih mendalam daripada makna guru yang kini kita pahami dalam konteks keseharian kita. Jati diri tertutup oleh kebodohan. Kebodohan ini adalah sumber penderitaan. Hanya ketika kebodohan ini hilang, jati diri ilahi akan disadari. Ketika disadari, penderitaan hilang. Hilangnya kebodohan ini disebut dengan pencerahan atau pembebasan, yang dalam bahasa Hindu adalah moksha, yang dalam bahasa Arab disebut dengan kasyaf, atau ilmu huduri, atau tauhid, fana dan baqa, atau dalam bahasa Jawa disebut dengan manunggaling. Nah, masalahnya, untuk menghilangkan kebodohan ini, ilmu dibutuhkan. Hanya ilmu yang bisa menghilangkan kebodohan, bukan pengalaman. Pengalaman tidak bisa menghilangkan kebodohan tanpa sokongan dari ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini tentunya bukan ilmu sembarangan, namun ilmu tentang Tuhan yang disampaikan oleh para nabi dan para wali, atau dalam bahasa Hindu disampaikan oleh para rishi. Di antara semua ilmu yang ada, ilmu ketuhanan inilah ilmu tertinggi. Lalu, siapakah kemudian yang bisa memberikan ilmu ini? Tentu guru. Sebenarnya tidak salah juga jika seseorang yang mengajarkan ilmu matematika, ilmu bahasa, ilmu seni di sekolah misalnya, ia disebut guru. Namun, penyebutan guru semacam ini merujuk pada seseorang yang menghilangkan kegelapan kebodohan dari satu aspek kebenaran saja. Sedangkan, guru yang sesungguhnya dalam bahasa Sanskerta berarti seseorang yang menghilangkan kegelapan kebodohan dari seluruh aspek kebenaran. Jika merujuk pada bahasa Sanskerta, kata guru sebenarnya sepadan dengan kata mursyid dalam bahasa Arab, namun tidak sepadan dengan kata ustadz. Dalam bahasa Arab, kata ustadz diserap dari bahasa Persia ustad. Dalam semua ayat Al-Quran, kita tidak akan menemukan kata ustadz. Bahkan dalam hadis pun, kita tidak akan menemukan Nabi menyebutkan kata ustadz dalam sabdanya.
Dalam konteks bahasa Persia, hingga saat ini pun kata ustadz tidak sembarangan dipakai. Hal ini tidak seperti penggunaan kata ustadz dalam bahasa Indonesia yang seringkali terlalu dilonggarkan penggunaannya untuk orang yang keilmuan dan kemahirannya pas-pasan. Kata ustadz dalam bahasa Persia dipakai untuk menunjuk orang yang sudah mahir di bidang tertentu apapun itu selain dalam bidang tasawuf. Adapun padanan kata guru dalam bahasa Persia adalah kata pir yang juga digunakan dalam bahasa Urdu. Karena itulah kata pir akan kita temui di banyak bagian kitab Masnawi Rumi sebagai penyebutan untuk pembimbing ruhani atau mursyid. Sedangkan kata ustadz digunakan oleh Rumi untuk merujuk pada orang yang ahli di bidang apapun itu selain tasawuf. Jadi singkatnya, guru adalah kata yang setara dengan mursyid dan guru adalah setara dengan kata-kata pir dalam bahasa Persia. Makna sesungguhnya dari kata guru dalam bahasa Sanskerta tidak setara dengan kata ustadz dalam bahasa Arab. Tidak juga setara dengan makna kata guru dalam penggunaan bahasa Indonesia kita sehari-hari. Lalu, apakah kita harus berhati-hati dalam mencari guru? Tentu, Nabi Muhammad telah mengingatkan tentang ini. Inna hadzal ilma dinun, fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari mana kamu mengambilnya. Adanya peringatan dari Nabi Muhammad semacam itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada kemungkinan penyelewengan dalam penyampaian ilmu dari Nabi Muhammad. Jika Nabi Muhammad mengatakan itu, berarti pada masa kehidupannya kemungkinan penyelewengan semacam ini sudah ada. Jika pada masa Nabi saja kemungkinan itu ada, bagaimana dengan masa sekarang yang jauh dari masa Nabi? Tentang bagaimana cara mencari guru atau mursyid, kami telah membahas dari kacamata Jalaluddin Rumi sebelumnya beserta penjelasan yang ada di dalamnya untuk memudahkan pemahaman. Setelah membahas tentang makna asli kata guru dalam bahasa Sanskerta, menurutmu sepenting apakah kita memahami sebuah kata berdasarkan asal-muasalnya? Walhamdulillahi wahdah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa itratihi wa hasbunallah wa ni'mal wakil.